Frenkie de Jong menangis hebat di ruang ganti Barcelona. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong menangis di ruang ganti klub usai diganti saat turun minum pada laga melawan Real Sociedad. Frenkie de Jong kembali beraksi bersama Barcelona bulan lalu setelah 5 bulan menepi lantaran cedera pergelangan kaki. Akan tetapi, gelandang Belanda itu terpaksa ditarik keluar setelah hanya bermain 45 menit kontra Real Sociedad, Senin, 11/11 dan menangis di ruang ganti karena ia takut harus menepi untuk jangka panjang lagi, menurut laporan Diario Sport. De Jong mengalami kerusakan di area tulang kering serta pergelangan kaki. Untungnya, De Jong hanya menderita cedera ringan dan bahkan sekarang bisa bergabung dengan skuad Belanda untuk melakoni laga UEFA Nations League melawan Hongaria dan Bosnia dan Herzegovina. Cedera mencegahnya bermain untuk The Oranje selama 14 bulan terakhir sehingga ia bakal berharap bisa mendapatkan menit bermain pada 2 laga tersebut sebelum kembali ke Barcelona. De Jong bakal berharap bisa terbebas dari cedera dan berkontribusi pada klub dan negara. Belanda berada di peringkat 2 grup A3 Nations League, 5 poin di bawah Jerman. Sementara itu Barcelona tengah terbang tinggi di puncak La Liga setelah ditangani Hansi Flick. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Ansu Fati menepi 4 pekan karena cedera otot paha belakang. Pemain sayap Barcelona Ansu Fati harus menepi 4 pekan setelah ia menderita cedera otot paha belakang. Demikian diumumkan klub Catalunya itu melalui laman resminya. Pemain internasional Spanyol berusia 22 tahun itu mengalami sejumlah cedera dalam beberapa tahun terakhir, sejak namanya mulai menonjol sebagai salah satu pemain muda pada 2019. Ansu Fati mengalami cedera otot pada hamstring kanannya saat berlatih pada Rabu. Ia diperkirakan akan absen sekitar 4 pekan, demikian pernyataan pemuncak klasemen Liga Spanyol Barcelona. Fati diperkirakan akan absen saat Barcelona memainkan pertandingan Liga Champions melawan tim Prancis, Brest, pada tanggal 26 November. Ia juga masih harus menepi pada pertandingan-pertandingan Liga Spanyol saat Barca bertemu Celta Vigo, Las Palmas, Mallorca, dan Real Betis. See the horizon, turn us to thousands. On we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Manchester City gencarkan upaya untuk amankan masa depan target impian Barcelona. Meski kontrak Haaland di City masih berlaku hingga 2027, minat dari klub-klub papan atas Eropa semakin menguat, terutama Barcelona yang sangat tertarik merekrutnya dalam waktu dekat. Menurut laporan dari media sport, pihak City telah mengambil langkah proaktif guna memastikan Haaland tetap menjadi bagian dari tim dalam beberapa musim mendatang. CEO Manchester City, Ferran Soriano, bahkan dikabarkan melakukan perjalanan ke Norwegia untuk membicarakan perpanjangan kontrak sang penyerang berusia 24 tahun. Rencana kesepakatan ini akan memperpanjang masa kontrak Haaland selama 2 tahun tambahan, yang berarti dia akan terikat di Stadion Etihad hingga musim panas 2029 mendatang. Langkah perpanjangan kontrak ini dirancang dengan klausul khusus untuk menghindari kemungkinan Haaland pindah klub. Manchester City ingin menjaga ketenangan tim dengan memastikan bahwa bintang mereka tetap di Etihad, tanpa risiko hengkangnya sang penyerang ke klub lain. Barcelona, di bawah kepemimpinan Presiden Joan Laporta, memiliki ambisi besar untuk mengontrak Haaland. Alasannya adalah untuk memperkuat proyek olahraga mereka pasca kepergian Robert Lewandowski dan untuk menunjukkan komitmen serius Laporta menjelang pemilihan presiden klub pada 2026. Keberhasilan mengamankan Haaland akan menjadi tanda kekuatan dan stabilitas proyek Laporta dan akan menjadi modal kampanye yang besar untuk mempertahankan statusnya sebagai presiden klub dalam pemilu mendatang. Manchester United dan Liverpool pantau perkembangan Marc Casado di Barcelona. Manchester United dan Liverpool dilaporkan siap bersaing untuk merekrut gelandang Barcelona Marc Casado. Kedua klub Inggris tersebut siap memaksimalkan situasi finansial Barcelona yang tidak kunjung membaik.
Sebelum musim ini, pemain berusia 21 tahun itu diperkirakan akan sulit menembus skuad utama. Casado hanya bermain selama 58 menit dalam 5 pertandingan di berbagai kompetisi, membuatnya berada di pinggiran skuad. Namun, kedatangan Hansi Flick mengubah segalanya. Dengan badai cedera menerpa lini tengah Barcelona, Flick memberi Casado kesempatan merumput reguler dan sang pemain membayar kepercayaan. Casado telah menjadi starter dalam 8 dari 12 pertandingan Barcelona di La Liga 2024-2025. Kontribusinya membantu klub Katalan itu menguasai puncak klasemen. Selain itu, Casado juga jadi andalan di Liga Champions. Pemain timnas Spanyol U21 itu telah mencatatkan 5 assist dalam 19 penampilan bersama Barcelona. Kiprahnya pun berbuah pemanggilan ke skuad senior Spanyol untuk jeda internasional November tahun 2024. Barcelona telah memperpanjang kontrak Casado hingga 2028 sehingga memiliki posisi kuat untuk mengamankan jasanya. Namun, Man United dan Liverpool dikabarkan mempertimbangkan tawaran di masa mendatang. Sebab, meski Casado punya potensi menjanjikan, klub tetap diterpa masalah keuangan sehingga harus menjual aset yang dimiliki.